Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dalam Gembala Menyapa minggu ini. Kita say hi dulu. Halo, Bapak Ibu. Saya ngajak Faye nih ngobrol-ngobrol pagi hari ini karena ada hal yang saya pikir menarik untuk saya ajak kita diskusikan begitu ya, atau kita sharingkan berkaitan dengan kurang lebih 1 pekan ini di mana saya menyaksikan pemandangan yang memang harusnya ini menjadi isu besar, dan saya pikir memang itu juga sudah jadi bahan diskusi beberapa waktu belakangan ini berkaitan dengan PJJ. Apa itu? Pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu tahu bahwa diskusi berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini menjadi satu isu yang cukup menarik gitu ya, karena perubahan yang signifikan dalam pola aktivitas belajar mengajar saat ini. Saya ngajak Faye karena saya merasa perlu mendengar langsung dari Faye apa yang dia pikirkan. Ini belum settingan, belum diagendakan sama sekali ini. Kebetulan dia memang jam 11 ini kurang lebih sekitar 10 menit lagi dia akan sekolah. Saya mau nanya dulu ke Faye, apa sih yang dirasakan menurut Faye? Lebih enak sekolah, lebih enak belajar ya, langsung ketemu teman-teman waktu di sekolah, atau lebih enak belajar online di rumah aja? Menurut Faye gimana? Di sekolah. Kenapa di sekolah? Soalnya bisa ketemu teman-teman. Soalnya bisa ketemu teman-teman. Di sini kan bisa juga, tapi via online sih. Emang nggak seru? Enggak. Pengennya ketemu langsung. Iya, soalnya juga lebih gampang, soalnya langsung ditulis di papan tulis. Kalau di Zoom dari bukunya langsung. Oh Jadi gitu. nggak bisa lihat buku miss-nya. Oh iya, lebih enak di sekolah karena bisa langsung nulis di buku gitu ya. Iya. Makasih ya sayang ya. Oke, Bapak Ibu, pressure PJJ ini, tekanan pembelajaran jarak jauh ini yang saya saksikan Bapak Ibu, kebetulan istri saya juga seorang guru. Tekanannya luar biasa ya, dan mendengar diskusi-diskusi yang kemudian kita saksikan dalam ranah orang tua mendampingi anak. Jadi pressure atau tekanannya pembelajaran jarak jauh atau studi via online saat ini, tekanannya luar biasa karena memang sekali lagi kita harus akui ini sesuatu yang baru. Pressure terhadap guru yang sebelumnya hanya mempersiapkan bahan ajar lewat manual saja begitu cukup. Sekarang mereka harus siapkan bahan 1 jam sebelumnya, mempersiapkan gawai mereka, mempersiapkan alat mereka, mempersiapkan gadget mereka, mempersiapkan semua materi untuk dipresentasikan. Itu luar biasa. Saya lihat pemandangan, ternyata itu tidak mudah ya. Lalu tiba-tiba koneksi jaringan bermasalah gitu. Itu di sisi guru ya, mempersiapkan. Saya pikir itu tantangan yang luar biasa. Di sisi orang tua mendampingi anak, Bapak Ibu, nggak sedikit kita dengar cerita orang tua yang stresnya sangat tinggi karena jangankan anak ya, yang katakanlah memang terbatas dalam mengelola gadget mereka, orang tua juga nggak kurang-kurang ya, kesulitan untuk ngimbangin dan mengikuti proses belajar seperti ini. Tekanannya betul-betul terasa besar langsung ke orang tua. Bukan hanya menguasai materi, tetapi mempersiapkan atau menguasai gadget juga hal yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri gitu. Buat anak-anak sudah jelas, tadi sedikit bahasa dari Faye, jelas lebih enak sekolah gitu karena mungkin bisa secara langsung di sini, banyak diamnya begitu ya, tidak aktif, tidak bisa langsung ketemu sama teman-teman juga ya Faye. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sedikit saja mungkin yang menjadi bahan renungan atau refleksi. Ini menjadi tantangan kita semua, saya pikir. Dan jelas kita tidak bisa tidak hanya diam saja.
kita doakan corona ini secepatnya selesai, tetapi fakta di lapangan kita semua harus sepakat bahwa ini tidak akan selesai dalam hitungan hari ini, tidak selesai dalam hitungan minggu ini. Artinya masih cukup panjang. Bagaimana kita harus tetap mengelola situasi ini dan menyesuaikan, khususnya dalam situasi PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh ini. Bagi Bapak Ibu guru, nggak kurang-kurang harus belajar lagi, nggak punya pilihan untuk menyesuaikan dan semakin katam dalam mengelola gawai atau gadget atau internet dan semua hal. Karena itu akan mempengaruhi ketika kita tidak siap, ketika bermasalah dan segala macam, maka anak-anak yang menunggu materi sampai itu akan sangat berpengaruh. Buat para orang tua pun tidak punya pilihan lain selain memperlengkapi diri, menguasai semua hal, karena pertaruhannya adalah intelektual anak-anak, akademis anak-anak kita. Maka kita tidak punya pilihan untuk mempersiapkan diri kita. Buat anak-anak pun sama, sekali lagi ini beda suasananya dengan belajar seperti biasa, tetapi semoga anak-anak tidak kehilangan semangat untuk terus semangat belajar gitu ya, Faye. Semangat terus membaca, mendengarkan, memperhatikan ibu guru, bapak guru. Semoga situasi ini bisa kita lewati secepatnya. Bapak ibu saudara-saudara tetap semangat melalui pembelajaran jarak jauh ini. Bapak ibu guru, bapak ibu orang tua, anak-anak yang sekolah, kiranya kita bersama-sama bisa melalui situasi ini secepatnya menguasai proses ini, meskipun tidak sedikit, sampai sekarang masih banyak sekali kesulitan. Semoga secepatnya kita bisa menguasai, karena hanya itu pilihannya. Corona tidak dalam hitungan hari ini selesai, tidak dalam hitungan minggu ini selesai. Mungkin masih beberapa waktu ke depan. Oleh karenanya pilihan kita, terlebih keputusan pemerintah berkaitan dengan belajar mengajar ini, kita semua dengar tidak dalam waktu dekat, begitu ya, anak-anak kita atau proses belajar mengajar bisa kembali seperti sedia kala. Jadi selamat menyesuaikan, itu pilihan kita saat ini. Selamat kembali mengelola diri kita semua yang saat ini dipercayakan, khususnya dalam proses belajar, proses mengajar juga bagi Bapak Ibu guru. Tetap semangat, tetap menjaga semangat kita untuk mau belajar juga. Tuhan memberkati. Faye juga selamat belajar ya. Semangat terus untuk mengikuti semua prosesnya. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Sehat selalu.